بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membahas atau membaca kitab Bidayatul Mutafaqih, pembahasan tentang prinsip dasar di dalam fikih, dan insyaallah kita baca dulu pembahasan melanjutkan kemarin di mukadimah kitab, yaitu keutamaan menuntut ilmu dan apa niat kita dalam menuntut ilmu. Yang ke-11, tanwi an tata'allam al-ilma litadulla an-nasa 'ala al-khair. Niatkan menuntut ilmu ini dalam rangka untuk menunjukkan orang kepada kebaikan. Jadi nanti kalau punya ilmu jangan dipegang sendiri, tapi harus disampaikan kepada yang lain, minimal kepada keluarga kita, anak istri kita. Ya. Karena nanti fata'khud mislal ajrihim, karena nanti akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Misalnya ngajarkan sebuah ilmu lalu orang itu mengamalkan, maka kita mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu. Ya. Sebab Nabi mengatakan man dala ala al-huda, dalam lafaz lain man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Siapa yang menyeru, mengajak atau menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi ilmu itu semakin disebarkan, semakin bertambah pahala kita jemaah. Ya, maka niatkan kalau niat belajar ini untuk supaya kita akan menyebarkan ilmu. Karena kewajiban setiap muslim umat Nabi Muhammad itu adalah berdakwah. Jadi kalau nabi-nabi dulu, kalau meninggal satu nabi itu nanti Allah utus lagi nabi, meninggal nabi Allah utus lagi nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad karena nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka kewajiban dakwah itu kepada umatnya. Qul hadhihi sabili, kata Allah, katakan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, aku menyeru, mengajak kepada agama Allah di atas basirah, di atas ilmu. Siapa? Ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, jadi kewajiban dakwah itu adalah kewajiban umat Nabi Muhammad. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, otomatis dia akan mendapatkan ilmu walaupun mungkin sedikit, sampaikan. Walaupun tidak harus setiap kita menjadi mufti yang ahli fatwa, tapi menyampaikan ilmu, sampaikan. Kata Nabi mengatakan, ballighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya satu ayat ini ilmu. Tolong dipahami, hadis ini justru bukan menunjukkan berboleh dakwah tanpa ilmu, bukan. Justru hadis ini balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Justru hadis ini menunjukkan kalau dakwah harus pakai apa? Pakai ilmu, walaupun sedikit sampaikan. Terlebih kepada anak dan istri kita. Ya. Berikutnya yang ke-12 para jamaah sekalian,
tanwi an tata'allama al-ilma litastaghfira laka al-makhluqatu hatta al-malaikatu. Niatkan belajar ilmu agar supaya makhluk semuanya, para jemaah, makhluk semuanya ya, termasuk para malaikat itu mengistighfarkan, memohonkan ampun untuk kita yang belajar. Ini luar biasa para penuntut ilmu. Makanya setiap penuntut ilmu wajar kalau pasti dosa-dosanya diampuni langsung. Setelah bangkit dari majlis langsung dalam keadaan dosa terampuni. Jadi cuci dosa itu di majlis ilmu begini. Mana dasarnya para jemaah? Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa rawa Tirmidzi wa hasanahu an Abi Umamah al-Bahili, kata beliau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini dari sahabat Abu Umamah al-Bahili. Qala, dia berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani, disebutkan kepada Nabi dua orang laki-laki, yang satu abid, yani ahaduhuma abid, yang satu ahli ibadah, lalu wal akharu alim, yang satu lagi ahli ilmu. Apa bedanya jemaah ahli ibadah dengan ahli ilmu? Ahli ibadah itu maksudnya rajin ibadah namun ilmunya minim. Jelas ya? Ahli ibadah itu maknanya ahli ibadah namun ilmunya minim. Yang satu alim maksudnya apa? Ahli ilmu, ilmu agamanya banyak, alim dia namun ibadah tidak terlalu rajin. Ya pas-pasan ibadahnya. Perhatikan di sini bedanya, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid. Jadi kata Nabi yang paling utama itu bukan ahli ibadah walaupun ibadah banyak, karena ilmunya minim, bahaya nanti. Ahli ibadah kalau ilmu minim, malas belajar agama, bahaya. Bisa jadi jatuh kepada ibadah nanti yang tidak diapakan jemaah? Tidak disyariatkan. Kan kemarin pembahasan di awal, kita niat belajar itu untuk apa? Untuk supaya ibadah kita tuh didasari ilmu. Karena percuma ibadah tanpa ilmu nanti akan sia-sia di hadapan Allah. Maka kata Nabi, ahli ilmu, orang yang berilmu dibanding ahli ibadah itu ibaratnya kafadli ala adnakum. Diibaratkan itu seperti keutamaan aku Nabi Muhammad, seperti keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia umat Islam yang paling rendah derajatnya. Subhanallah, jauh sekali kan jemaah. Dalam hadis yang lain diibaratkannya seperti bulan yang nampak sinarnya terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang sinarnya kelap-kelip kecil, kadang-kadang tidak jelas. Yang bulan purnama itu ahli ilmu, yang bintang yang gemerlap nggak jelas, nggak nampak, nggak terang, itu ahli ibadah. Dalam riwayat yang lain ya, perumpamaan seperti itu. Lalu Nabi mengatakan, nah keutamaan tentang belajar ilmu, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Lalu kata Nabi, wa ahlas samawati wal ard, dalam lafaz wa ahlas samawati wal ardin, dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Subhanallah, para malaikat Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlah, sampai-sampai semut kata Nabi, fi juhriha, di lubangnya. Dalam lafaz yang lain, wa hatta al-huta, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, maka memohonkan ampun, mengistighfarkan, mendoakan rahmat dan ampunan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, jadi ini keutamaan, tentu keutamaan belajar ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu. Didoakan pada jemaah oleh seluruh makhluk agar Allah memberi rahmat, agar Allah memberikan ampunan. Maka pantas kalau pada pembahasan yang lalu ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah merupakan ibadah yang paling agung para jemaah sekalian. Nah, kemudian yang ke-13, tanwi an tata'allama al-ilma, niatkan kita belajar ilmu, likai takuna sababan, perhatikan, agar kita menjadi sebab ya, fi hidayati ba'dhin nas,
menjadi sebab manusia sebagian saudara kita mendapat hidayah. Para jamaah sekalian, umat Islam saudara kita kaum muslimin dapat hidayah itu bukan dengan orang bodoh jemaah. Tidak ada orang mendapat petunjuk, dapat hidayah dengan sebab orang bodoh, enggak ada. Apalagi orang yang fasik misalnya. Orang Islam saudara kita dapat hidayah itu ya dengan sebab ada ahli ilmu yang mengajarkan ilmu atau yang menyampaikan ilmu. Nah, di antara hadis jemaah, hadis ini bagus ya, ada kisahnya, walaupun yang kita ambil sebenarnya bukan kisah hadis secara lengkap. Namun saya baca lengkapnya hadis yang nanti akan kita ambil faedah dari hadis ini. Padahal hadis ini yang kita akan ambil pendalilan terhadap bab kita tentang masalah keutamaan memberi hidayah orang lain gitu ya, menjadi sebab orang dapat hidayah. Di akhir hadisnya yang dimaksud di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiya Allahu bika rajulun wahid khairun laka min humrin na'am. La an yahdiya Allahu rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi, sungguh kamu memberi hidayah kepada satu orang, yakni melalui tanganmu, entah melalui ilmu yang kita sebarkan ya, atau melalui mungkin, makanya kita sekarang di zaman media sosial ya para jemaah, sebarkan apa yang kita dapat ini dari ilmu, sebarkan, karena satu orang saja dapat hadiah kata Nabi itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itu harta yang berharga di zaman itu. Jadi kalau kita zaman sekarang lebih baik daripada harta miliaran, triliunan sekalipun, apabila ada orang dapat hidayah gara-gara kita jemaah. Lah sekarang kalau kitanya bodoh, bagaimana kita mau memberi sebab orang lain dapat hidayah? Nah, kita baca hadisnya lengkap dari hadis ini. Hadis dalam Bukhari Muslim para jemaah sekalian, hadis sahih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa pada perang Khaybar, peperangan Khaybar, yakni perang melawan orang-orang Yahudi, ya, benteng Khaybar itu milik orang-orang Yahudi. Nah, kata Nabi kepada para sahabatnya saat itu, la utiyanna rayata rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera ini kata Nabi, bendera perang jemaah ya. Jadi zaman dulu perang itu harus pegang bendera itu. Kalau bendera ini jatuh mananya kalah, makanya bendera itu harus dipertahankan. Itu zaman dulu perang demikian. Aku akan berikan bendera ini kata Nabi kepada seseorang yang melalui tangannya dia Allah akan memberikan kemenangan. Jadi orang yang diberi bendera Nabi nanti untuk ditugaskan memimpin ini adalah Allah akan memenangkan melalui tangannya. Lalu para sahabat pada berdiri, pada kepengen tentunya, ya kan para jemaah, karena akan diangkat menjadi pemimpin, memegang bendera, memimpin pasukan, ya, memimpin pasukan peperangan, gitu, akan diberi bendera, lalu Allah berikan kemenangan. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan dia itu yuhibbuhullah wa rasulah, dia cinta kepada Allah dan Rasul, wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan Allah Rasul pun cinta dia. Oh, berarti ini laki-laki hebat sekali. Dicintai Allah dan Rasul, lalu Allah akan memberikan kemenangan kepada orang ini. Maka otomatis para sahabat kira-kira rebutan gak bendera itu jemaah? Pasti sahabat rebutan. Maka kan kata Nabi besoknya akan diberinya besok. Maka malam itu sahabat pada gak bisa tidur, ingin pagi-pagi itu dia yang paling pertama diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat semua paginya jemaah dan malamnya berpikir, dia kepengen tuh. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar bin Khattab, nahnu la nuhibbul imarah illa hina idzin. Kami ini kaum yang tidak suka jabatan. La nuhibbul imarah. Kami kaum yang tidak suka jabatan, kata Umar bin Khattab, illa hina idzin, kecuali pada saat peristiwa Khaybar tersebut. Kami rebutan pengen jabatan itu. Ya, walaupun tidak, tolong pilih aku, insyaallah amanah, enggak gitu. Dan tidak boleh jemaah minta jabatan itu tidak boleh. Ya, makanya sahabat pun ya dia berharap saja. Makanya pagi-pagi para sahabat sudah pada ngantri itu di hadapan tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Para jemaah sekalian, ternyata ketika pagi itu sahabat sudah ngumpul, yang Nabi tanya orang yang tidak hadir di situ. Inilah yang namanya rizki, jemaah. Makanya kata Nabi, rizki, ar-rizku la yajuruhu hirsul haris atau hirsul haris. Rizki itu tidak bisa ditarik, dipercepat dengan semangatnya orang yang semangat. Artinya, semangat pun cuma kalau masalah rizki tetap saja datangnya segitu. Maka antum kalau cari rezeki jangan sampai tinggalkan sholat, tinggalkan baca Quran. Karena kita mau semangat, tidak semangat rezeki tetap segitu saja. Jadi cari rezeki itu kita dalam Islam santai, ojo ngoyo sampai peras keringat, banting tulang, santai saja. Berangkat pada waktunya, ya. Bismillah, waktu sholat ya tutup. Ada orang mau borong terserah, ndak ada ya tutup saja. Kalaupun misalnya ternyata pas kita sholat jemaah, toko kita tutup, ada yang mau borong ndak jadi. Lalu tetangganya, Pak, sampean mau ono sing borong, lo kata borong, cuman sampean salah dewe, sampean kok tutup gara-gara sampean sholat. Salah dewe sampean sholat katanya. Loh, orang sholat kok disalahkan? Enggak jadinya mau borong, justru jamaah menunjukkan memang itu bukan rezeki kita. Kita jamaah, walaupun kita ndak sholat sekalipun, tetap rezeki itu nggak akan datang. Itu tipu daya setan supaya kita tuh jangan sholat, sehingga lain kali jangan sholat katanya. Takut nanti ada yang pas sholat ada yang borong, sehingga orang ndak sholat akhirnya. Sholat saja tinggalkan, Allah ganti yang lebih baik nanti. Kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah. Lihat di sini. Benar kata Nabi, ar-rizqu la yajuruhu hirsul haris. Rizki itu tidak bisa ditarik, dipercepat dengan semangatnya orang yang semangat. Lihat di sini. Nabi pegang bendera, lalu Nabi tengok-tengok kok ndak ada. Kata Nabi, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Yang ditanya yang ndak ada. Kata Nabi, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Loh, sahabat tiwas ngumpul sing ditanya wong sing ndak ono. Ndak ada ya Rasul, Ali sakit ya Rasul. Sakit mata. Kata Nabi, panggil sama. Rizki kalau sudah waktunya datang, masih sampai tidur dikasih itu, diantar itu. Ibarat kematian. Rizki itu jemaah ibarat kematian. Kita ndak mau pun kalau harusnya datang, tetap datang kematian itu. Rizki juga demikian. Cuman bukan berarti Ustaz yang ngono tak turu hae wis engko yo datang. Ndak. Usaha namun ojo ngoyo-ngoyo, santai. Islam mengajarkan santai cari rizki itu. Jangan ani kayak orang-orang kafir. Ya, mereka memang takut kelaparan, takut enggak dapat rezeki dan semisalnya. Lalu Nabi tanya Ali, "Aina Ali?" Sakit ya Rasulullah. Lalu dipanggil, maka ketika sampai, ya, fa du'iya lahu, didoakan oleh Nabi. Terus Nabi di sini perhatikan, fa basaqa fi ainai. Nabi ludahi itu kedua matanya Ali yang sakit tadi, diludahi. Dan ini awas jangan ditiru ini. Karena ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Jadi kalau air ludah Nabi itu memang barokah, kalau air ludah kita bakteri ya jemaah. Jadi jangan sampai kita niru-niru ini. Jadi kalau ada yang sakit kita tidak usah meludahinya. Kalau Nabi memang air liur Nabi barokah. Air liur Nabi, jasad Nabi, rambut Nabi, semua bekas-bekas Nabi, pakaian dan semisalnya itu berkah. Boleh kita ngalap berkahnya. Namun ketika Nabi masih hidup. Kalau sekarang kan tidak bisa dipastikan ya. Kemarin ada rambut Nabi panjangnya kok 14 meter. Iki Nabi sing endi rambutnya 14 meter ini jemaah. Kan aneh jemaah. Ya. Jadi kalau sekarang kata para ulama juga sudah tidak bisa dipastikan. Ada sendal Nabi, ada pakaian Nabi, cincin Nabi dan semisal, karena di zaman para salaf pun sudah banyak yang musnah. Peninggalan Nabi itu pakaiannya, cincin dan semisalnya. Bahkan cincin Nabi sempat nyemplung hilang di zaman Khalifah Utsman itu. Jadi kita meyakini bekas Nabi itu barokah dan boleh kita ngalap berkah. Namun yang masalah harus dipastikan dulu. Jangan sampai ternyata bukan rambut Nabi kita ngalap berkah, dosa kita. Karena itu bukan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu didoakan Nabi kesembuhan dan fabara'a, sembuh para jemaah. Hatta ka'annahu lam yakun bihi syai', seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya, yakni total sembuh setelah didoakan Nabi. Lalu diberikanlah bendera itu kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, hadis ini menjadi cukup bagi kita ahli sunnah, dalil yang menunjukkan keutamaan siapa?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang yang dicintai Allah, dicintai Rasul, ya, yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi memberi wasiat kepada Ali karena Ali pasukan panglima pasukan, bawa bendera Ali. Kata Nabi, ala rislik, kamu berangkatlah pelan-pelan, kata Nabi, hatta tanzila bi sahatihim, sampai kamu datang ke area musuh. Summad'uhum ilal Islam, kata Nabi, kalau kamu sampai di situ, perhatikan jemaah, jangan main serang saja. Dakwahi dulu, panggil, seru kepada Islam, ajak masuk Islam. Maka jihad dalam Islam itu tidak langsung main nyerang saja, haram. Langsung main nyerang saja haram. Tapi ajak dulu kepada Islam. Lalu kabarkan kepada mereka kalau sudah masuk Islam, ma yajibu alaihim, apa yang mereka harus tunaikan di dalam agama Islam. Salat misalnya, zakat dan semisalnya. Lalu kata Nabi, fa wallahi la yahdi Allah bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Di sini hadisnya. Segi pendalilan kita jemaah. Kata Nabi, sungguh. Jadi jangan berpikir nyerang, perang, membunuh, tidak. Justru kalau kamu memberi hidayah orang, yani melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada dunia seluruh isinya, harta yang paling berharga sekalipun. Nah, maka di sini kekeliruan orang, ya. Sekarang yang kekeliruan orang atau orang Islam yang mengatasnamakan Islam, dia mengatasnamakan jihad perang, gitu ya. Dia ngebom orang kafir, bahkan membunuh orang kafir yang dalam Islam harus dilindungi. Kafir zimmi itu kan tidak boleh jemaah. Kita hanya boleh membunuh orang kafir jika di medan peperangan ketika kita berperang. Bahkan ada loh jamaah, di dalam perang pun orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Siapa dia? Orang kafir dari pendeta-pendeta mereka yang sedang ada di tempat-tempat ibadah mereka. Bagaimana dengan orang kafir yang dalam posisi bukan kondisi perang jamaah? Lebih haram lagi. Nabi larang bunuh para wanita. Nabi larang bunuh anak-anak orang kafir. Wala taqtulu walidan. Ini Nabi wasiatkan, jangan bunuh anak kecil dalam perang loh jemaah. Jangan bunuh para wanita, jangan bunuh para pendeta-pendeta yang sedang ada di tempat-tempat ibadahnya. Ini menunjukkan keindahan syariat Islam, hatta dalam perang diatur. Bahkan Nabi mengatakan wala tamsulu. Jangan kalian kalau membunuh musuh orang kafir, jangan kalian memutilasi. Jadi kalau membunuh kafir sudah, jangan mentang-mentang kita benci sama orang kafir lalu hidungnya dipotong, ya, ini telinganya, tangannya dipotong, dimutilasi. Gak boleh dalam Islam, itu peperangan sampai gitu. Maka naudzubillah, bagaimana ada orang Islam membunuh saudaranya lalu dimutilasi? Naudzubillah. Membunuh orang kafir dalam peperangan pun Nabi larang untuk mutilasi. Nabi larang bunuh anak-anak. Bagaimana sekarang orang yang katanya jihad, dia ngebom di tempat-tempat umum, di pasar, di mana yang itu ada orang-orang muslim, ada kafir yang tidak boleh dibunuh, bahkan ada anak kecil dan semisalnya. Baik, itu diantara poin tambahan jemaah dari bahasan kemarin, yaitu dianjurkan untuk kita dalam belajar agama diniatkan beberapa niat ini, ya. Baik. Poin berikutnya, adab bagi para penuntut ilmu. Ini tambahan pembahasan. Mungkin kalau yang jualan disuruh geser ke sebelah itu mungkin Pak. Memang sekarang di antara musibah jemaah, ya, jual tahu bulat saja harus pakai musik jemaah. Jual makanan pakai musik. Baik. Adab para penuntut ilmu. Ya, jadi kita kalau belajar ingin berkah dapat ilmu, maka perhatikan adabnya. Yang pertama para jemaah sekalian, niatkan belajar ilmu ini adalah dalam rangka mengharap wajah Allah, bukan mengharap dunia, bukan karena ingin disebut sebagai orang alim dan semisalnya. Ya, jadi niatkan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Dan ikhlas bagi para penuntut ilmu, di antara makna dan poin-poin ikhlas dalam belajar adalah yang pertama, an tarfa'al jahal an nafsik. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Itu maknanya ikhlas itu. Jadi ikhlas karena Allah, belajar itu apa yang pertama? Niatkan untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Yang kedua, niatkan ikhlas yang dimaksud dalam belajar adalah
niatkan agar kita bisa ibadah di atas ilmu, ala basirah. Ya, itu makna ikhlas dalam belajar. Yang ketiga, niat dalam menuntut ilmu dan niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah an tataqarrab ila Allah bi talabil ilmi lianna talabahu jihadun. Niatkan kita dalam belajar itu adalah taqarrub kepada Allah. Yani dengan belajar ini kita taqarrub, yani kita ini bukan sedang main atau sedang apa ya. Ini sedang ibadah, dan bahkan menuntut ilmu adalah jihad, bagian dari jihad di dalam agama, jihad di dalam agama. Demikian pula niatkan dalam belajar untuk ya sebagaimana pada niat-niat sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Bagaimana niat dalam belajar, yaitu tadi, itu makna ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, adab dalam kita belajar ilmu adalah ar-rihlah fi talabil ilmi. Dianjurkan bagi yang mampu tentu untuk rihlah dalam menuntut ilmu. Para ulama itu para jamaah sekalian, tidak ada yang belajar ilmu itu diam di rumahnya, di kampungnya, tidak, tapi dia belajar itu rihlah. Berbulan-bulan dia tempuh perjalanan. Ada sebuah kisah yang menarik di sini, yaitu seorang sahabat yang mulia namanya Jabir bin Abdullah jemaah. Untuk dengar satu hadis tok loh. Jadi dia tuh ceritanya mendengar sebuah hadis yang dia belum dengar hadis itu, namun ada di sahabat yang lain yang ada di Syam. Nah, Jabir bin Abdullah ini ingin ke negeri Syam menemui sahabat namanya Abdullah bin Unais, yang mana hadis ini ada pada Abdullah bin Unais, atau Abdullah bin Unais tahu hadis ini. Satu hadis tahu jemaah, bukan 1000 hadis, bukan ingin mencari 1.000.000 hadis. Satu hadis yang dia belum dengar, tapi Abdullah bin Unais dengar hadis ini. Maka apa yang Jabir lakukan para jemaah sekalian, beliau langsung fashtaraitu ba'iran, aku langsung membeli kendaraan unta untuk berangkat ke Syam. Sengaja beli mobil untuk dengar satu hadis. Ada enggak sekarang jemaah? Beli unta. Summa syaddadtu alaihi rahli, kemudian aku persiapkan perbekalan. Lalu fasirtu ilaihi syahran, lalu berjalan menuju ke Syam. Perjalanan jaraknya itu aku tempuh perjalanan dalam 1 bulan perjalanan jemaah, naik unta ke Syam dari Madinah 1 bulan. Unta berjalan, terik matahari ya, dingin cuaca malam, ditempuhnya dalam jarak sekian. Lalu sampailah beliau ke Syam. Faida Abdullah bin Unais, faqultu lil bawwab, sampailah aku di rumah Abdullah bin Unais, kata Jabir bin Abdullah. Ini dua-dua ini sahabat. Ya, dua-dua ini sahabat. Lalu Jabir mengatakan kepada penjaga pintu, yakni satpamnya lah, karena Abdullah bin Unais seorang alim, dijaga oleh penjaga. Lalu Jabir mengatakan kepada penjaga ini, qul lahu Jabir 'alal bab, bilang kepada kepada bosmu itu bahwa Jabir ada di depan. Ya, bilang Jabir ada di depan, yakni di pintu di depan. Lalu penjaga tahu, kenal Jabir siapa? Sahabat. Lalu Ibnu Abdillah, maksudnya Jabir yang mana nih? Jabir bin Abdullah, yakni sahabat Nabi bin Abdullah. Qultu na'am, iya. Nah, jadi jangan pura-pura, jangan sok kita ingin tawadhu jemaah ya. Siapa saya? Saya bukan Jabir. Enggak boleh gitu. Jabir bin Abdullah, iya saya Jabir bin Abdullah. Begitu. Karena itu termasuk kebohongan. Jadi antum pejabat hebatnya, lalu orang tanya, engkau apakah wali kota kota ini? Bukan, saya rakyat biasa. Bohong itu. Jangan jemaah, ya saya wali kota ini, ya nama saya. Jujur. Jabir mengatakan, nah. Maka fakharaja, ya, keluarlah siapa? Abdullah bin Unais. Lalu apa kata Jabir kepada Abdullah bin Unais? Kemudian kata beliau, hadisan balagoni anka annaka sami'tahu min Rasulillah, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau wahai Abdullah bin Unais mendengar satu hadis dari Rasul yang aku belum pernah dengar. Maka fil qisas, ya, tentang masalah qisas. Jadi hadis yang dimaksud tentang masalah qisas. Fa khasyitu an tamuta au amut,
Maka saya khawatir bisa jadi engkau meninggal atau aku yang meninggal duluan dan belum dengar hadis tersebut. Maka sampaikanlah hadis tersebut kepadaku. Maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis. Apa hadisnya jemaah? Hadisnya itu kalau sekarang kita klik di internet keluar sudah. Nggak usah kita sampai harus safar 1 bulan. Kita klik di internet keluar hadis ini. Apa hadisnya? Yaitu Nabi bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ghurran uratan ghurlan buhman. Itu hadisnya. Bahwasanya Nabi bersabda manusia dikumpulkan kelak di hari kiamat dalam keadaan uratan, telanjang, ghurlan dalam keadaan tidak dikhitan. Jadi semuanya yang sudah pada dikhitan di hari kiamat bangkit, semuanya kita itu kembali, itu yang kulit sudah pada di mana dulu itu apa namanya kalau dikhitan, itu balik lagi itu. Semua kita tidak dalam keadaan terkhitan semuanya. Dan dalam keadaan buhman. Nah, buhman ini di antara tafsirannya, buhman ini makanya binatang disebut bahimatul an'am. Binatang disebut buhman juga. Nah, orang di akhirat itu dibangkitkan dalam keadaan buhman. Apa makna buhman? Seperti binatang yang maksudnya tidak membawa apa-apa. Apa ada jenengan lihat binatang bawa ATM? Atau binatang bawa dompet? Enggak, jemaah. Kita di hari kiamat persis seperti itu. Tidak ada yang satu benang kain saja, tidak ada jemaah. Yani telanjang bulat, yani uratan, telanjang kita, enggak ada alas kakinya. Ya. Nah, hadis itulah jemaah. Maka puaslah Jabir, balik lagi ke Madinah setelah mendengar hadis itu. Dan faedahnya di sini para jemaah sekalian bahwa memang dalam belajar para ulama juga dulu melakukan rihlah keliling dunia. Ada yang dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman, dari Madinah ke Irak, ke Baghdad dan seterusnya, berkeliling di mana ada ulama di situ dituju. Nah, sekarang pun antum coba kalau punya anak, pondokkan, suruh anak antum mondok di tempat yang jauh. Jangan anak itu dikeloni saja tiap hari jemaah. Ini anak lanang ini, ayo suruh mondok. Mondok belajar ilmu. Pondokan yang di Indonesia pilih dimanapun ada. Setelah itu pondokan ke luar negeri. Pondokan ke Madinah, ya, untuk mereka belajar ilmu agama. Taib, di antara adab yang ketiga bagi para penuntut ilmu, adamul julus wastal halqah. Tidak boleh duduk di tengah-tengah lingkaran. Jadi kalau ada lingkaran majlis jangan duduk di tengah-tengahnya karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hudzaifah pernah mengatakan mal'unun ala lisani Muhammad. Terlaknat, kata Hudzaifah, melalui lisan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad melaknat. Siapa yang dilaknat? Kata Nabi, ya, man qa'ada wastal halqah. Siapa yang duduk di tengah-tengah halqah. Ya. Jadi kalau memang halaqah di pinggir, ya duduk di pinggir semua. Kalau berbaris, ya berbaris semua. Jangan sendirian duduk di tengah-tengah. Itu di antara adabnya jemaah sekalian. Kemudian azamu asy-syafi'i. Kalau belajar supaya berkah dan dapat faedah ilmu, jangan sampai kekenyangan. Nah, ini kenyang ini. Sebab kenyang itu pada jemaah sekalian memang memudaratkan. Coba tanya ke dokter sekarang. Kekenyangan itu juga dari segi medis berbahaya. Ya, apalagi juga agama, memang agama kita melarang. Kata Nabi SAW, mamala'a ajamiyun wi'a syarran min batnin. Tidak ada pada Bani Adam yang lebih buruk apabila penuh kecuali apabila perutnya yang penuh. Jadi Bani Adam kalau penuh perutnya itu sangat buruk sekali. Tidak ada wadah bagi Bani Adam yang buruk kalau penuh melebihi dari perutnya ini. Jadi perut itu cuma tidak dibolehkan full. Kata Nabi SAW, cukuplah anak Adam itu kalau makan, ya, maka dibagi 3. Kalaupun harus misalnya perut ini penuh, maka penuhi dengan dibagi per 3. Fathulus lit-ta'am, 1/3 untuk makanannya, wathulus lisyarab, 1/3 untuk minumnya, wathulus lin-nafas, dan 1/3 untuk nafasnya. Lah kalau difulkan makanan semua untuk nafas nggak ada, penyakit akhirnya. Berarti maknanya makan jangan sampai full 1/3 saja, minum jangan sampai full 1/3 saja. Kemudian yang 1/3 sisakan, kosongkan untuk apa? Untuk nafas. Dalam belajar dianjurkan, ya, la yasulu ala ilmu liman ya'kul hatta yashba'.
Sahnun mengatakan, para ulama di antara ulama salaf, tidak baik bagi penuntut ilmu dalam belajar sampai dia makan itu kekenyangan. Nah, di zaman kita musibahnya setiap penuntut ilmu, majelis ilmu apa disediakan konsumsi, ya, mesti ada konsumsinya, padahal tidak harus ada jemaah konsumsi itu, ya, tidak harus ada. Karena juga kadang-kadang sekarang kan kita disibukkan ngaji, harus ada konsumsi, harus ada makan-makan. Ya sesekali lah, enggak apa-apa. Tapi kalau tiap ngaji konsumsi ini juga kasihan panitianya dan juga kasihan jemaahnya, jemaah. Jadi ngantuk akhirnya, apalagi kalau makan sebelum ngaji sudah. Setelah makan apa yang terjadi? Bismika Allahumma ahya wa amut. Doanya doa mau tidur. Taib. Lalu ada bagi yang belajar kepada gurunya. Ini harus diperhatikan. Yang pertama para jemaah, penuntut ilmu an yastakhira Allah fi an ya'khudal ilma anhu. Sebelum belajar ilmu, sebelum memilih guru, penuntut ilmu harus istikharah dulu jemaah. Minta petunjuk kepada Allah, istikharah bahwa guru yang saya ambil ilmunya ini apakah sudah benar atau tidak. Karena tidak boleh sembarangan dalam menuntut ilmu. Jadi jangan berprinsip menuntut ilmu kepada siapa saja, enggak boleh. Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'in, mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama, kata beliau. Maka fanduru aman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama. Di antara ciri kiamat sudah dekat, itu ilmu agama diambil anil asagir. An yultamasal ilm anil asagir. Diambilnya ilmu, kata Nabi, inna min asyrati sa'ad, di antara tanda kiamat diambil ilmu dari asagir. Asagir artinya bukan ahli ilmu. Asagir artinya bukan ahli sunnah. Jadi dia ahli bid'ah, orang yang sesat, menyimpang. Kan di zaman sekarang, zaman di akhir zaman, itu yang Nabi khawatirkan adalah al-a'imma al-mudhillin. Yang paling Nabi khawatirkan adalah tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan. Tokoh itu apa artinya? Orang yang bodoh diangkat jadi pemimpin, sehingga ulama telah meninggal dunia, dia dijadikan sebagai ahlul fatwa. Pasuilu, ditanya dia tentang agama, fa'aftau, mereka akhirnya berfatwa. Akhirnya yang terjadi, orang jahil memberi fatwa. Ru'usan juhala, manusia mengambil ilmu kepada tokoh-tokoh yang bodoh. Akhirnya kata Nabi, fadhallu wa adhallu. Fadhallu, dianya sesat, adhallu karena tokoh. Bukan sesat sendiri saja, karena tokoh dia didengar orang ucapannya, wa adhallu, juga menyesatkan orang lain. Maka ini poin pertama jemaah ya. Perhatikan agar dia beristikharah ya ketika sebelum mengambil ilmu. Kemudian penuntut ilmu adab kepada gurunya, an yatawadhi'a li muallimihi, agar tawadhu' kepada gurunya. Tawadhu, contoh para jemaah ya, para sahabat memberikan contoh. Pernah Zaid bin Sabit ini seorang ahli Al-Quran jemaah, yakni ulamanya sahabat. Zaid bin Sabit termasuk diantara Zaid bin Sabit ini adalah ahli Al-Quran. Lalu fa'akhadha Ibnu Abbas birikabihi, ketika mau naik kendaraan Zaid bin Sabit ini, Ibnu Abbas seorang ahlul bait. Ibnu Abbas juga alim, cuman usianya lebih muda. Ibnu Abbas berusaha mengambilkan tali kekangnya milik unta milik siapa? Zaid bin Sabit. Dalam rangka apa Ibnu Abbas melakukan ini? yakni tawadhu kepada gurunya. Kita para jemaah tidak memuliakan guru, memang tidak berlebihan, namun dalam rangka menghormati seperti itu hal yang wajar. Ya, hal yang wajar para jemaah sekalian, berkhidmat kepada guru kita agar kita berkah dalam belajar kepadanya. Maka Zaid bin Sabit, dan lihat Zaid bin Sabit itu juga tidak mentang-mentang. Zaid bin Sabit mengatakan, "Tanah ya ibn ammi Rasulillah." Sudah biar, kata Zaid bin Sabit, sudah biar wahai anak pamannya Rasul, hormat dia. Yani Ibnu Abbas menghormati Zaid bin Sabit karena seorang alim, karena dia guru seorang alim. Namun juga Zaid bin Sabit enggak mau diperlakukan begitu karena dia adalah seorang siapa? Ibnu Abbas, ahlul bait Rasulullah, putra paman Rasulullah. Namun apa kata Ibnu Abbas? Perhatikan jemaah. Kata Zaid bin Sabit, sudah jangan. Oh, biar gitu ya. Kata Ibnu Abbas, lah, jangan, enggak apa-apa.
hakadha umirna an naf'ala bi ulamaina. Apa kata Ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit? Tidak masalah, karena demikianlah kita diperintah bagaimana kita untuk bersikap kepada ulama kita, kepada guru kita. Kita diperintah untuk begini dalam bersikap. Faqala Zaid pun tidak kalah ya jemaah. Zaid enggak kalah. Katanya, arani yadaka, sini mana tanganmu wahai Ibnu Abbas, wahai anak pamannya Rasul, sini tanganmu. Fa akhrajaha faqabbalaha, lalu diciumnya tangan Ibnu Abbas. Ciumnya. Boleh jemaah sekalian dalam bangga penghormatan dengan syarat tidak mungkin atau tidak dipastikan tidak jatuh kepada kesombongan, tidak masalah. Menghormati orang tua cium tangan, menghormati ustadz guru itu cium tangan, tapi jangan menimbulkan kesombongan dari ustadz atau kiai tersebut. Kan ada kiainya, diginikan coba dikebawahkan supaya orangnya begini. Lah. Padahal cium tangan juga kalau ya sudah khair aja. Tapi juga jangan ditepiskan, itu juga jangan biarkan sudah. Tapi para jemaah sekalian dengan syarat bolehnya. Lihat Zaid bin Thabit mencium tangan Ibnu Abbas. Lalu apa kata Zaid bin Thabit ketika mencium tangan Ibnu Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Demikianlah kita diperintah untuk menghormati ahlul bait kami, yakni ahli bait Rasulullah. Demikian kita diperintah, cium tangannya. Taib. Demikian para jamaah dalam menghormati ulama. Demikian mereka di dalam memuliakan ahlul bait, ya. Tapi harus ahlul bait yang beneran jamaah ya. Ahlul bait yang beneran. Taib. Hadis ini sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu bagaimana adab bagi penuntut ilmu terhadap guru yang mengajarkan ilmu? Nah, an yasbir. Nah ini dia jemaah. Kita sebagai pelajar yang belajar ilmu harus sabar ala jafwatin tasduru min syaikhihi. Kita harus sabar atas sikap perilaku kerasnya guru kita. Mungkin ada guru kita yang kasar, yang keras, kadang-kadang bentak-bentak. Jangan dibentak sekali langsung nggak ngaji mani. Allah gurunya galak. Jadi kita harus belajar itu harus sabar. Guru galak itu sepenting ambil ilmunya wes. Masuk galak gak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan memukul dan semisalnya. Ya ada guru itu yang memang lemah lembut. Ada guru itu yang memang tabiatnya jemaah. Ini tabiatnya memang bukan kasar ya. Jadi keras gitu tabiatnya. Nah itu kita harus sabar. Ya. Yani ausu'i khuluqin atau buruk akhlak gurunya. Ya. Artinya guru ini ilmunya benar, namun mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam masalah akhlak misalnya ya. Maka kita harus sabar. Wala yusadduhu dzalika an mulazamatihi. Jangan gara-gara itu kita keluar dari mulazamah karena emang ilmunya ya. Kecuali kalau memang ada gurunya banyak ya. Ini tinggalkan enggak apa-apa. Tapi ini guru apalagi jarang ya ilmunya Masya Allah, sabar kita. Nah, kemudian yang berikutnya an yajlis baina yaday al-muallim jalsatal adab. Nah, cara duduk di hadapan guru harus dengan duduk dengan menggunakan adab. Wa yusgi ilaihi. Lalu kalau guru sedang mengajar harus diperhatikan. Jangan guru ngajar ini kemana-mana ya, ada gangguan-gangguan. Makanya murid-murid Imam Syafi'i ya, dan juga sama Imam Syafi'i itu juga dulu mempraktekkan di hadapan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i cerita jemaah, kalau sedang belajar di hadapan guru beliau, siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Ketika sedang belajar hadis, itu Imam Syafi'i buka kertas kitab jemaah ya. Itu enggak berani gini-gini kayak kita, gini-gini. Itu pelan sekali jemaah, pelan sekali, takut gesekannya kedengar sama Imam Malik. Begitu. Apalagi kita sekarang tang-ting HP ini tang-ting bunyi, gurunya ngajar. Ini tidak adab. Tidak boleh. Jadi berusaha untuk senyap, sepi, dan diperhatikan di sini wa an yusghiya ilaihi. Yusghiya itu fokus kepada guru. Wa an yuhsina khitabahu ma'ah. Dan juga harus adab dalam bicaranya. Kalau bertanya itu afwan, mohon maaf saya mau bertanya, atau doakan ahsanul ilaikum, semoga Allah memperbaikimu. Jadi doa baru kemudian bertanya. Jangan saya enggak ngono iku carane, enggak ngono misale.
Loh, kok bisa gurunya dibantah, didebat para jamaah. Taib, kemudian wa alayyasbiqu ila syarhi mas'alatin au jawabin, dan jangan keburu-buru mendahului menjelaskan suatu masalah atau langsung mendahului menjawab satu jawaban yang belum diperintah gurunya untuk menjawab. Bahkan di antara adab jemaah ya, kalau ada orang bertanya kepada kita tentang sebuah ilmu dan kita tahu, kita pelajar penuntut ilmu, kita tahu, namun di situ ada guru kita, jangan kita langsung jawab. Langsung kita arahkan, Pak, mohon maaf tanya kepada beliau, ini guru kami. Begitu. Jangan langsung, oh haram, Pak. Loh, masa iya haram itu haram? Gurunya ada. Ditanya dalil, mbuh dalil pokoknya haram, Pak. Loh, gurunya ada. Tidak boleh begitu. Jadi arahkan kepada guru kita. Itu diantara adab jemaah. Termasuk kalau mau berbicara ya, kita ini bertiga misalnya, ada guru kita salah satu mau berbicara, nggak boleh sembarangan, minta izin kepada guru kita. Itu diantara adab. Kemudian ada berikutnya terhadap guru seorang pelajar, an la yumari syaikhahu, tidak boleh untuk mendebat guru. Jadi kalau antum ada masalah yang tidak sesuai, sudah ditahan saja, disimpan nanti untuk bahan diskusi. Jangan afwan syekh atau afwan ustad, ini kayaknya jenengan salah ini, gitu misalnya. Jangan, sudah biarkan. Menurut saya nih kalau yang benar ini pendapat ini loh. Kok bisa? Misalnya mendebat gurunya, jangan. Ya. Itu diantara beberapa poin. Kemudian saya kira cukup, insyaallah ini terkait adab-adab dalam mengajar. Saya kira cukup kita lewati. Akhirnya mungkin langsung masuk kepada kitab, isi kitab langsung kita baca mukadimahnya. Ya. Kita baca mukadimah. Baik. Berkata al-muallif hafizahullah, pendahuluan kitabnya, beliau mengatakan alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhi istafa wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah, kata beliau, wa kafa, dan hal tersebut mencukupi, yakni memuji Allah ini sudah mencukupi di dalam kita untuk memulai. Jadi kita mencukupkan dengan pujian kepada Allah ketika memulai pembicaraan. Lalu wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan semoga keselamatan atas hamba-hamba Allah yang terpilih. Siapa maksudnya hamba-hamba Allah yang terpilih? Maksudnya adalah para nabi dan para rasul. Dan ini diajarkan oleh Nabi dalam salat kita, dalam tahiyat. Ya. Maka para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk mengucap salam kepada engkau. Lalu bagaimana ya Rasul lafaz-lafaznya tersebut?" Maka kata Nabi, "Fa idza shalla ahadukum falyaqul," kalau kamu salat maka ucapkanlah at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Nah, jadi keselamatan atas hamba-hamba Allah yang terpilih di antara mereka siapa? Para nabi. Selain para nabi siapa? Semuanya, termasuk para syuhada, para siddiqun, dan orang-orang yang salih. Inilah 4 tingkatan manusia yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Ya, wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, kepada mereka semoga salam keselamatan yang dimaksud oleh muallif di sini. Lalu wa ba'du. Wa ba'du ini para jemaah sekalian kata untuk memisah, dan ini sunnah dalam bicara. Kalau jenengan pidato kah, ceramah kah, khutbah kah, termasuk kalau jenengan sebagai pejabat kah untuk bicara di hadapan rakyatnya, itu bicara dengan amma ba'du. Ini sunnah, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian baca amma ba'du. Ya. Jadi amma ba'du adalah kalimat atau lafaz yang diucapkan untuk berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan lain. Jadi muqaddimah dengan membaca hamdalah, pujian kepada Allah, lalu amma ba'du menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Lalu fahada mukhtasarun, kata beliau, inilah ringkasan. Jadi mukhtasar itu artinya para jemaah sesuatu yang pendek lafadznya namun maknanya dalam, itu mukhtasar. Jadi kitab-kitab mukhtasar itu adalah maqala lafduhu wa kasura ma'nahu,
yakni perkataan yang ringkas pendek namun dalam apanya? Maknanya. Itu mukhtasar. Nah, dan di antara ciri kefakihan seseorang kalau berbicara, kalau berkhutbah itu pendek jemaah. Maka antum lihat kalau khatib yang cerdas dan khatib yang ahli agama itu biasanya khutbahnya ringkas, singkat, pendek. Tapi khatib yang bodoh-bodoh biasanya panjang lebar, ngalor ngidul sampai jamaah ngantuk semua. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Isi khutbah enggak jelas, ngalor ngidul, apalagi di musim corona. Itu khatib pecat saja, jangan jadikan khatib lagi. Musim corona ini khutbah cepat-cepat saja. Tidak musim corona pun khutbah itu yang sunnah apa jemaah? Singkat. Lihat hadisnya kata Nabi SAW, inna tulas salati rajul. Sesungguhnya solatnya imam dalam berkhutbah yang panjang wa qisar khutbatihi dan pendek khutbahnya adalah kata Nabi SAW merupakan tanda min fikhihi, tanda fakihnya orang tersebut. Lamanya salat, pendeknya khutbah, tanda fakihnya orang tersebut. Ini Nabi yang bersabda. Ini menunjukkan berarti sunnah kalau kita berkhutbah itu bukan bicara sejenak selesai, tidak. Maksudnya bahas-bahasan itu singkat, pendek, tidak bertele-tele, kemudian baru sholatnya diperpanjang. Bukan khutbah panjang hampir setengah jam atau hampir 1 jam jemaah, lalu sholatnya baca kulhu, pendek sekali sholatnya, khutbahnya panjang. Kalau orang ini tidak benar ya. Taib, fahada mukhtasarun, ini adalah mukhtasar fil fikhi, dalam fikih. Jadi pembahasan fikih, ilmu fikih. Jadi kitab ini membahas tentang masalah fikih. Dan fikih ini termasuk di antara ilmu yang paling utama juga. Kenapa? Karena dia mengajarkan tentang bagaimana seorang muslim menyembah atau beribadah kepada Allah. Maka ilmu fikih, ilmu yang afdal setelah ilmu tauhid. Ilmu fikih adalah ilmu yang afdal, afdalul ulum wa ajallul ulum ba'da ilmi tauhid. Ilmu fikih adalah ilmu yang utama setelah ilmu tauhid. Taib. Kemudian apa itu ilmu fikih jemaah? Ilmu fikih. Jadi membahasnya masalah apa fikih? Kita sering dengar kajian fikih. Taib, apa itu fikih? Bahasanya apa? Fikih secara bahasa artinya al-fahm, pemahaman artinya. Secara istilah, ilmu fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syariat allati tariquhal ijtihad, yang mana caranya itu dengan berijtihad. Makanya kalau dalam fikih dibolehkan ijtihad, tapi dalam ilmu akidah tidak boleh berijtihad. Dalam fikih boleh ijtihad jemaah. Lah tentang masalah hal-hal hukum ada dalilnya, sama-sama dalil. Namun ternyata butuh ijtihad untuk menetapkan mana yang rajih, mana yang kuat. Maka dalam fikih boleh berijtihad. Dalam fikih nanti ada masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Sehingga dalam urusan fikih, dalam urusan hukum-hukum syariat yang dia ranah ijtihadiyah, kita ini harus lapang dada. Jangan ngotot keras dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah-masalah hukum syariat berjamaah. Ya. Misalnya saudara kita setelah sami Allahu liman hamidah ini ada yang ke dada lagi. Ini masalah ijtihadiyah. Ada yang ke bawah lagi. Itu silahkan. Artinya jangan ngotot keras di situ. Demikian pula jari telunjuk, ada yang digerak-gerakan. Gerak-gerakan pun jemaah ada yang begini. Ya, begini. Tidak masalah. Ada yang, dan yang benar kalau antum mau menggerakkan jari sebenarnya bukan turun naik bukan. Ini namanya turun naik. Tapi yang dimaksud oleh fikih ya tentang masalah gerak jari itu adalah tahrik. Tahrik itu gerak tuh digetarkan. Jadi begini. Ada lagi ulama yang ijtihadnya begini, karena doa Allahumma ya, atau Allah pas Allah diangkat terus. Tapi yang benar tahrik, Syekh Albani menjelaskan begini. Ya. Nah, begini. Jadi begini. At-tahiyatullah wassalawat. Jadi digerakkan wa ra'aitu yuharrikuha, dan aku melihat Nabi menggerakkannya. Tapi mau yang berpegang hadis yang tidak menggerakkan boleh juga. Jadi cukup diam saja begini. Nah ini masalah ijtihadiyah. Yang kita tidak boleh saling sesat menyesatkan jemaah. Ya. Hatta termasuk masalah kunut subuh pun itu ranah ijtihadiyah. Walaupun yang rajih tidak kunut subuh.
Itu yang kuat pendapatnya karena hadisnya dhaif. Namun sekali lagi itu masalah ranah ijtihadiyah. Jadi jangan bersikeras gitu. Ya, sampai saling sesat menyesatkan. Itulah fikih. Apa fikih artinya sekali lagi? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ini mengenal hukum-hukum syariat yang jalannya dengan ijtihad. Nah, adzan, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, summa amma ba'd. Ya, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, fahada mukhtasarun fil fiqhi yadbitu syawaridahu wa yajma'u qawa'idahu. Inilah ringkasan tentang fikih yang mana yadbitu syawaridahu, yang ditetapkan poin-poinnya, masalah-masalahnya. Kemudian wa yajma'u qawaidahu, yang dikumpulkan ya kaidah-kaidahnya. Jadi di sini akan dibahas nanti masalah-masalah fikih dikumpulkan, mana yang babnya taharah, apa saja dalam taharah, ada wudu dan semisalnya, ada mandi dan semisalnya, bab salat pun demikian. Lalu akan dikumpulkan kawaid-kawaidnya, kaidah-kaidahnya, patokan-patokannya. Wa iktasartu fihi ala ma sahad daliluhu. Dan aku mencukupkan dalam pembahasan ini adalah apa yang sahih saja dari dalil-dalilnya. Jadi nanti akan beliau bawakan dalil yang sahih saja, adapun yang dhaif beliau tidak bawakan. Lalu warajaha madluluhu, dan pendalilannya nanti akan dirojihkan. Artinya beliau tidak akan bahas khilafiyah di sini, tapi beliau rojihkan apa yang menjadi kuat dalam pendalilannya. Lalu waratabtuhu, saya susun kitab fikih ini ala abwabi manaris sabil, sesuai dengan bab yang ada di kitab Manarus Sabil. Manarus Sabil ini kitab kumpulan hadis bab tentang masalah-masalah fikih yang sesuai dengan madhab Hambali. Liyakuna tamhidan lahu, yang mana sebagai bentuk muqaddimah atau permulaan, ya. Jadi kitab Manarus Sabil ini dianggap sebagai kitab yang pemula ya, bagi para penuntut ilmu. Lalu wa madkhalan ilai, sebagai madkhal, pintu gerbang atau gerbang dalam mempelajari fikih. Wasmaituhu, dan saya namakan kitab saya ini Bidayatul Mutafaqih, yaitu dasar-dasar fikih. Wasallallahu an yusliha niyatina, dan semoga Allah Ta'ala, aku mohon kepada Allah agar memberikan keikhlasan dalam niat atau memperbaiki niat kita. Wa yulhimana rushdana, dan semoga Allah memberikan kepada kita bimbingannya, memberikan kepada kita ilmunya. Baik, dari mukadimah ini kita simpulkan bahwa ini kitab ringkasan jemaah. Makanya hanya ringkas saja, padat isinya namun ringkas, atau ringkas namun padat isinya. Terus yang kedua dibahas di sini kaidah-kaidahnya. Artinya dijelaskan nanti misalnya rukun salat sekian, ya, syarat-syarat wudu sekian. Bahasan dalam wudu hanya 4 bahasan. Bahasan dalam masalah salat ada sekian. Jadi dibuat semacam patokan-patokannya. Lalu yang menarik lagi adalah selalu dibawakan dalil-dalil, kemudian dipilih mana yang sahih dan tidak dibahas perselisihan ulama di sini. Jadi supaya tidak membingungkan bagi para pemula. Dan memang di antara adabnya kalau kita ngaji fikih bagi para pemula, jangan terlalu banyak memperdalam bahasan-bahasan khilafiyah. Apalagi orang awam akan bingung dan bisa jadi dia akan ragu terhadap agama ini. Loh kok khilaf kabeh, terus piye? Apa ulama iki ndak ada sing apa yakin apa khilaf kabeh ini iki? Misalnya, jangan sampai begitu. Karena sekali lagi masalah fikih 80% lebih, bahkan hampir 90% itu masalah-masalah khilafiyah. Nah, kalau langsung disodorkan masalah itu bingung nantinya para jamaah sekalian. Maka mu'alif tidak membahas itu, tapi langsung merojikan mana pendapat-pendapat yang kuat sehingga bisa diamalkan karena hadis-hadisnya atau dasar-dasarnya adalah sahih. Misalnya, beliau mulai membahas di sini tentang masalah bahasan-bahasannya. Jadi kata beliau,
fikih dalam kitab ini semuanya ada sittatun wa salasuna kitaban. Semuanya jemaah ya, ada 36 kitab. Maksud kitab itu kumpulan. Ya, kumpulan bahasan. Kitab apa saja yang 36? Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, Kitabul Janaiz, kitab jenazah, Kitabuz Zakah, kitab zakat, Kitabus Siyam, Kitabul I'tikaf, Kitabul Hajj, Kitabul Jihad, Kitabul Bai', jual beli, Kitabul Hajr, Kitabus Syarq, Kitabus Syirkah, Kitabul Ariyah dalam masalah muamalah dan seterusnya. Sampai yang paling akhir dibahas yaitu Kitab Asy-Syahadat dalam masalah jinayah. Dalam masalah jinayah, Kitabul Iqrar, yakni dalam masalah tindak pidana. Jadi ini kitab sangat lengkap sekali, semua terbahas, namun tentu bab-babnya ini disesuaikan nanti. Masing-masing kitab nanti ada bab per babnya. Ya. Baik. Nah, sekarang misalnya Kitabut Thaharah. Di kitab Thaharah ini beliau membahas sekitar 11 bab. Kitab Thaharah bersuci ada 11 bab. Apa yang pertama? Bab air. Yang kedua bab alaniyah, bab tentang bejana. Jadi bejana dibahas di setiap kitab fikih jemaah sekalian. Bejana itu maksudnya kita dibolehkan dan tidak dibolehkan, mana yang boleh mana yang tidak boleh tentang menggunakan bejana. Ya. Kemudian bab qadaul hajah, bab bersiwak, bab wudu, bab mengusap sepatu, bab pembatal wudu, bab mandi, bab tayamum, bab menghilangkan najis dan bab haid terakhir. Inilah diantara 11 bab yang membahas tentang taharah. Nah, kita akan kaji nanti ini. Kemudian satu persatu nanti akan dijelaskan. Misalnya bab air, beliau menjelaskan 3 poin. 3 poin pembahasan, 3 kaedah yani. Demikian pula nanti bahasan-bahasan yang lainnya, ya. Baik. Kita coba baca satu bab dalam taharah, yaitu bab al-miyah, bab tentang air para jemaah. Beliau mengatakan aqsamul miyah salasa. Pembagian air itu ada 3 macam. Dan ulama beda pendapat. Saya katakan beda pendapat tentang masalah pembagian air. Sebagian ulama mengatakan air itu terbagi 2 saja. Yang pertama air suci, yang kedua air najis. Itu saja. Namun ada ulama yang membagi 3, yaitu ada air yang suci dan mensucikan. Yang kedua ada air suci namun tidak mensucikan. Dan yang ketiga baru air najis. Jadi ulama yang mengatakan air hanya 2 macam saja, suci dan najis, yakni air yang suci namun tidak mensucikan, itu tidak dibahas oleh ulama yang ini. Karena itu tidak dibahas untuk masalah bersuci kan, karena kita membahas air adalah air untuk bersuci maksudnya. Maka tidak dibahas itu. Apa contoh air suci tapi tidak boleh dipakai untuk mensucikan, tidak boleh untuk wudu, tidak boleh untuk mandi? Air apa contohnya? Air teh, air kelapa. Untuk minum air kelapa, bukan untuk wudu. Jadi wudu nggak boleh pakai air kelapa karena suci dan tidak mensucikan. Oke, nggak masalah. Mu'alif mengatakan 3 macam air. Yang pertama tahurun, tahur, wa huwal baqi ala hilqatihi. Yang pertama air yang suci, ya, yakni air yang pada kondisinya suci. Lalu yang kedua air yang tahir, ya, air yang tahir. Jadi air yang tahir itu air yang suci namun kecampur benda suci lagi. Air yang suci dan air suci itu yang pertama tadi. Apa itu air yang tahur, air suci? Contohnya air hujan, air mata air, jemaah ya, air laut termasuk itu jemaah. Itu air yang suci. Nah, air yang tahir itu yang kata ulama tadi adalah air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air suci yang kecampur atau kejatuhan benda apa? Suci. Seperti air kejatuhan teh. Air apa namanya? Air teh. Gitu. Air kejatuhan kopi, air apa? Air kopi. Sprite, air sprite. Ah, itu tidak boleh dipakai wudu. Yani keluar dari kemutlakan air, bukan lagi air toh, tapi air kopi. Iya kan? Makanya jenengan kalau nyuguhin orang ini teh misalnya, silakan diminum air. Air apa teh? Teh.
gitu kan? Bukan silakan diminum air, enggak, ini teh. Makanya sudah berubah dari kemutlakan air, bukan lagi air mutlak, bukan air saja, bukan, tapi ada air teh, ada embel-embelnya. Nah itu namanya air yang yakni tahir ghairu mutahhir, suci namun tidak mensucikan. Adapun air najis maknanya ada najis pada zatnya seperti air kencing, ada najis itu maknanya air mutanajis, artinya air suci namun kejatuhan benda najis. Jelas jemaah ya? Air suci jemaah kalau kejatuhan benda najis ini hukumnya diperinci. Air tidak akan bisa menajiskannya sesuatu pun selama tidak berubah warna, rasa dan bau. Ini 3 patokannya. Sebab Nabi mengatakan al-ma la yunajjisu syai'. Air itu tidak ada yang bisa menajiskannya. Jadi air itu kemasukan najis pun tidak apa-apa, tetap boleh dipakai wudu. Air kejatuhan najis jemaah tidak masalah, itu suci tetap selama tidak berubah apanya? Rasanya, warnanya, baunya. Maka ini sepakat ulama, air walaupun kejatuhan najis selama airnya banyak, sepakat ulama banyak dan pasti tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka sepakat ulama air itu suci. Yang menjadi masalah itu jemaah, air kalau kejatuhan najis lalu airnya sedikit, ini yang menjadi khilaf para ulama. Ya, jadi ada 3 kondisi air yang kena najis. Yang pertama, airnya banyak dan tidak berubah warna, rasa dan bau dengan kejatuhan najis. Airnya banyak dan tidak berubah salah satu dari sifat air. Sepakat ulama hukum air ini apa? Suci. Yang kedua jemaah, air yang banyak atau sedikit. Air yang banyak atau sedikit, kejatuhan benda najis. Kejatuhan benda najis lalu berubah warna, rasa dan baunya menjadi bau, menjadi hitam seperti comberan, maka sepakat ulama kalau air ini apa? Sepakat ulama air ini, kok ragu jemaah? Air banyak atau sedikit atau air banyak wes. Air banyak, cuman ya banyak atau sedikit, kecampur kemasukan benda najis sehingga berubah warnanya atau rasanya atau baunya atau tiga-tiganya, maka sepakat ulama air ini apa? Seperti air comberan. Sepakat ulama air itu najis. Kalau yang mengatakan suci, ini ulama sesat berarti. Ini aliran sesat berarti. Boleh wudu pakai air comberan, sesat berarti. Nah, yang ketiga ini yang khilafiyah, yaitu air sedikit. Air sedikit, kejatuhan benda najis, kecipratan air kencing, airnya sedikit, namun tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Airnya berapa? Sedikit. Contohnya berapa? 1 ember. Sedikit air 1 ember. Tapi kalau 1 kolam, ya, kalau tidak berubah warna rasa bau, tapi ada orang kencing di situ, ada orang buang di situ, tidak berubah warna rasa dan bau, 1 danau, airnya suci apa najis? Suci. Sepakat. Karena tidak berubah warna. Makanya jemaah boleh saja wudu di kolam renang yang ada orang renang sambil pipis. Boleh. Toib, kotor enggak? Kolam renang yang dikencingin orang, kotor tidak? Masalah kotor ya kotor karena pipis di situ. Tapi tidak setiap yang kotor harus najis. Tapi yang setiap najis pasti, kaidah itu. Setiap yang najis pasti kotor, tapi tidak setiap yang kotor harus najis. Ingus kotor tidak? Kotor. Upil kotor tidak? Kotor. Congean kotor tidak? Kotor. Ludah kotor tidak? Najis tidak semua tadi? Najis tidak? Tidak. Mani kotor tidak? Mani, air mani, oh kotor banget. Najis tidak? Najis tidak air mani. Air mani yang kalau keluar mani harus mandi kita, najis tidak? Apa mau jenengan diciptakan dari jenengan diciptakan dari sesuatu yang najis, apa rela jenengan?
Suci jemaah, air mani itu suci. Namun kotor. Makanya kolam renang yang dikencingin kotor tidak? Kotor tapi suci, silahkan kalau mau wudu. Sekarang loh, itu masih enak, ini loh, sedikit airnya, satu ember, sedikit airnya. Tapi tidak berubah rasa dan bau. Kecipratan, kita yakin air kencing masuk di situ tadi, tapi dia tidak berubah warna, rasa dan bau. Suci tidak? Nah, dalam madhab Syafi'i itu tidak suci. Air itu suci maksudnya tapi tidak mensucikan. Air itu tidak boleh dipakai. Namun madhab mayoritas air itu suci dan mensucikan. Apa dasarnya madhab Syafi'i? Dasarnya madhab Syafi'i adalah, para jamaah perhatikan. Nah, ada hadis yang dikenal istilah hadis dua kulah. Kulah itu istilah wadah air, gentong air di zaman Nabi. Jadi kalau di zaman kita namanya gentong lah, atau toren ya. Di zaman Nabi namanya bukan toren, apa namanya? Kulah. Nah, air kata Nabi, idza balagal ma qullataini. Kata Nabi, jika air mencapai banyaknya itu dua kulah, dua toren zaman Nabi atau dua kulah, lam yahmilil khabas, maka air itu tidak kena najis atau tidak najis. Jadi kalau terkena najis lalu tidak berubah warna, rasa dan baunya, kalau mencapai berapa? Kalau mencapai dua kulah maka tidak najis. Makanya saya katakan air yang banyak, sepakat ulama walaupun terkena najis selama tidak berubah warna, rasa dan bau, sepakat ulama tidak ada khilaf air itu suci. Yang masalah itu kalau airnya sedikit. Berapa sedikit tadi? Di bawah dua kulah. Satu atau dua kulah itu jemaah, dua kulah itu ukuran air 200 literan. Antum tahu, jenengan tahu drum minyak tanah, tangki drum minyak tanah, itu 200 literan ya. Nah, ada tukang minyak di sini? 200 literan ya. Nah, air segitu kira-kira. Bak kamar mandi antum kalau memang segitu, itu berarti bak mencapai dua kulah. Jelas ya? Berarti satu ember mencapai dua kulah tidak? Sedikit dianggap. Taib. Nah, menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, kalau air satu ember nggak boleh dipakai wudu kalau kena najis, walaupun tidak berubah warna, rasa dan bau. Tapi kalau lebih baru boleh. Madhab jumhur berdalil, itu Imam Syafi'i berdalil dengan hadis apa tadi? Hadis dua kulah. Madhab jumhur berdalil dengan hadis bi'rul bid'ah. Hadis disebut oleh ulama hadis sumur budo'ah. Sumur budo'ah itu artinya tempat air yang itu dinamakan budo'ah, yang mana sumur budo'ah ini di zaman Rasul kalau pas musim hujan dan banjir itu semuanya masuk ke situ, yang namanya bangkai, yang namanya huyab. Huyab itu penyumpal haid perempuan. Kalau kita softtek sekarang, di zaman dulu kan kain, nggak ada softtek dulu, kain penyumpal perempuan haid itu ke situ semua kalau pas banjir. Sehingga sahabat tanya, ya Rasul, ana tawadhu fi bi'ril budo'ah alladhi yulqa fihi al-huyad wa luhumul kilab. Ya Rasul, boleh enggak kita wudu di sumur budo'ah, sementara sumur budo'ah itu kan kalau pas hujan apa segala macam masuk ya Rasul ke situ, penyumpal haid perempuan, bangkai-bangkai anjing masuk di situ ya Rasul. Kata Nabi apa? Kata Nabi, al-ma la yunajjisuhu syai'. Kata Nabi, silakan wudu selama tidak berubah warna, rasa dan bau, silakan. Walaupun itu tempat buang bangkai, selama tidak berubah warna, rasa dan bau, silakan. Karena air itu tidak akan ada yang bisa menajiskannya, kecuali kalau apa tadi coba? Berubah warna, rasa dan bau. Jelas? Nah, ini hadis sumur budo'ah ini hadis yang mantuk namanya. Ya, secara tersurat ya begitu lafadznya. Tapi hadis dua kulah tadi yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i berdalil dengan mafhum istilahnya. Dalam berdalil, mafhum itu adalah sebaliknya, ya kan? Kalau air mencapai dua kulah maka tidak najis, kan begitu lafaz hadis. Berarti sebaliknya, ya kan? Apa sebaliknya? Enggak, apa sebaliknya? Air kalau mencapai dua kulah maka tidak ada yang bisa menajiskan. Sebaliknya, air kalau kurang dua kulah berarti terkena. Nah, hukum najis ini berdalil dengan sebaliknya atau dengan hadis yang mantuknya?
Berdalil dengan apa tadi? Dengan sebaliknya kan? Paham enggak? Sebaliknya tuh ya kayak tadi jemaah. Orang yang warga desa Kucur ini dibolehkan sholat di masjid ini. Berarti sebaliknya, yang bukan warga Kucur nggak boleh sholat di masjid ini. Nah, Imam Syafi'i misalnya berdalil dengan tidak bolehnya orang Pasuruan sholat di masjid ini, dalil dengan perkataan tadi. Jelas ya? Apa perkataannya? Yang boleh sholat di masjid ini hanya warga Kucur, gitu. Berarti apa? Sebaliknya, orang yang bukan warga sini tidak boleh sholat. Berdalil dengan sebaliknya gitu loh jemaah, bukan dengan nas teks, bukan dengan teks dalil, bukan. Adapun hadis bidoah, sumur bidoah tadi berdalil dengan teksnya hadis. Air itu tidak ada yang menajiskan kecuali kalau berubah warna, rasa dan bau sudah. Sementara hadis yang mengatakan kurang sedikitnya, berarti hadis yang sumur bidoah tidak peduli airnya, tidak peduli airnya sedikit ataupun banyak. Tegas dari Nabi ini. Nabi tegas berarti tidak peduli banyak sedikitnya air. Nah, Syafi'i membatasi dengan hadis dua kula, namun pembatasan dengan menggunakan dalil secara mafhum, begitu itu namanya. Mafhum. Bahasa kitanya secara tersurat. Oh, tambah bingung dengan tersurat, tersirat. Hah? Tersurat itu yang tertulis, betul. Jemaah. Hadis yang tertulis itu yang sumur bidoa itu tertulis, tegas gitu loh. Adapun hadis dua kulah pendalilan bukan tertulis tapi secara tersurat. Jadi sebaliknya begitu. Nah, berdalil kalau ada dua seperti ini, yang lebih kuat adalah berdalil dengan cara mantuk daripada mafhum. Maka pendalilan mazhab Syafi'i lemah di sini. Membatasi air seperti itu lemah. Gitu loh jemaah. Walaupun ini apalagi hadis dua kula ini juga hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Oke lah. Sudah kalau lemah sudah jelas ya hadisnya dhaif, namun yang mensahihkan misalnya lemah berdalil dengan cara mafhum seperti itu, maka yang roji madhab jumhur ulama tadi. Jadi air prinsipnya jemaah terkena najis selama tidak berubah warna, rasa dan bau, maka air itu apa? Suci. Jenengan mau pakai monggo karena suci, namun jenengan lah wong air kencingku melebu loh, aku yakin nggak mau pakai ya monggo, tapi eman loh jemaah, air suci itu gitu ya. Cuman mungkin jijik nggak mau, ya wes terserah jenengan, tapi air itu suci. Berarti kalau ada air yang bau atau warnanya berubah menjadi asin karena kemasukan benda suci, apakah atau tidak kemasukan najis? Tidak kemasukan najis tapi bau, apa hukum air itu? Ingat jemaah tadi, air yang berubah menjadi bau, najis atau menjadi rasanya berubah kalau kemasukan apa? Najis. Sekarang kemasukan enggak kemasukan najis atau kemasukan mungkin benda-benda yang suci saja. Apa hukum air itu? Air itu tetap suci. Mungkin jenengan gali sumur loh kok mambu bangkai, tapi nggak ada bangkainya, ya suci berarti karena tidak ada benda najis. Atau jenengan pinggir laut, lah kok asin banyune kayak nang Gresik sana itu. Apa di kita di Lamongan juga ya? Itu asin berarti berubah rasanya. Apakah air itu menjadi najis? Tidak, karena air itu berubah rasa karena tidak kemasukan benda najis apapun. Jelas jemaah? Itu pendapat yang kuat tentang hukum air. Ya. Jadi kesimpulannya, air yang kena najis itu ada tiga keadaan ya. Keadaan pertama, airnya banyak, tidak berubah warna, rasa dan bau, maka sepakat airnya suci. Yang kedua, air mau banyak mau sedikit namun berubah warna, rasa dan bau, maka sepakat airnya najis. Yang ketiga, airnya dikit dan tidak berubah warna, rasa dan bau, ada khilaf ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan airnya tidak suci. Namun mazhab mayoritas air suci karena tidak berubah warna, rasa dan bau walaupun kemasukan najis.
Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Nanti akan kita baca syarah dari penjelasan mu'allif di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.